Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelita Christine Nurulbangun dengan NPM 230503031 dari kelas 2B23. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah kurikulum. Baik, kita akan membahas sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia itu merujuk pada perubahan-perubahan sistematis dalam rancangan dan implementasi program pendidikan di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Perubahan ini tidak hanya meliputi isi materi pelajaran, tetapi juga metodologi pengajaran, tujuan pendidikan, dan struktur sistem pendidikan secara keseluruhan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kurikulum sebelum kemerdekaan atau masa kolonial. Sistem pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pemerintah kolonial Belanda. Kurikulum yang diterapkan lebih berfokus pada penyediaan tenaga kerja terampil untuk kepentingan ekonomi kolonial, dengan perbedaan yang signifikan antara pendidikan untuk penduduk pribumi dan Eropa. Pendidikan bagi pribumi cenderung terbatas pada pendidikan dasar dan keterampilan praktis. Nah, yang kedua ini kita akan membahas kurikulum pasca kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai perubahan kurikulum yang mencerminkan perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Ada beberapa kurikulum utama. Yang pertama, kurikulum 1947 atau rencana pelajaran. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama pasca kemerdekaan, dirancang di tengah kondisi revolusi dan berfokus pada pembentukan karakter bangsa yang merdeka dan berdaulat. Implementasinya baru dimulai pada tahun 1950. Yang kedua, kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947 dengan penekanan pada keterkaitan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum 1968. Kurikulum ini muncul di era Orde Baru, berfokus pada pembangunan nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem penjurusan mulai diterapkan pada tingkat SMA. Yang keempat, kurikulum 1975. Revisi dari kurikulum 1968 dengan penambahan aspek seni dan budaya. Yang kelima, kurikulum 1984 lebih menekankan pada penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan serta memperkenalkan sistem kredit semester. Yang keenam, kurikulum 1994. Kurikulum ini lebih fleksibel dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan minat mereka. Yang ketujuh, kurikulum 2004, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, menekankan pada pencapaian kompetensi siswa dan pembelajaran aktif. Yang kedelapan, kurikulum 2006, KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai kondisi setempat. Yang kesembilan, kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan karakter, kompetensi dasar, dan pembelajaran tematik terpadu. Nah, yang ke-10, kurikulum Merdeka 2022 sampai sekarang. Kurikulum ini menekankan fleksibilitas dan kebebasan bagi guru dan sekolah dalam memilih materi dengan fokus pada pengembangan profil Pancasila dan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, tren perkembangannya itu secara keseluruhan, perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan pergeseran dari kurikulum yang kaku dan terpusat menjadi kurikulum yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa, dengan penekanan yang semakin besar pada pengembangan karakter dan relevansi dengan kebutuhan zaman. Nah, jadi sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan sebuah perjalanan evolutif yang dinamis dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, ekonomi, dan perkembangan pemikiran pendidikan. Dari kurikulum pasca kemerdekaan yang sederhana hingga kurikulum merdeka saat ini,
terdapat tren menuju peningkatan fleksibilitas, relevansi, dan penekanan pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasi setiap kurikulum, perkembangan ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman. Baik, sekian dari tentang pembahasan sejarah pengembangan kurikulum. Sekian dan terima kasih.